Saudara, silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Zuhur Masjid Baharudin PT PAL yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Itu sudah kita wujudkan dengan kecintaan membaca solawat. Kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah, berarti Allah memberikan rahmat. Allah merahmati Rasulullah. Kalau malaikat bersolawat untuk Rasulullah, maknanya adalah malaikat memohonkan istighfar kepada Allah untuk Rasulullah. Jemaah, kita menemukan beberapa riwayat bahwa solawat Allah dan malaikat itu bukan hanya untuk Rasulullah, tapi solawatnya Allah dan solawatnya malaikat Allah juga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, kita akan sampaikan bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di shaf yang pertama. Kalian ketika berangkat dari kantor menuju ke masjid Allah, maka niatkan atau punya azam, saya harus menempati shaf yang pertama. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di shaf yang pertama itu mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Dalam riwayat yang lain, ala shafil awal. Allah dan malaikat-malaikatnya memberikan sholawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga sempat ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah hanya shaf yang pertama ya Rasulullah? Iya, shaf yang pertama. Apakah hanya shaf yang pertama ya Rasulullah? Iya, shaf yang pertama. Bagaimana dengan shaf yang kedua? Kata Nabi, iya, shaf yang kedua juga. Sebenarnya mereka telah meniatkan diri untuk berada di shaf yang pertama. Begitu nyampe di masjid, begitu qomat dikumandangkan, ternyata shaf yang pertama sudah penuh, sehingga dia mendapatkan shaf yang kedua, padahal dia punya niat inginnya berada di shaf yang pertama. Jadi shaf yang pertama, shaf yang kedua, bahkan shaf yang berikutnya, niat-niat ingin di shaf yang pertama, tapi shaf yang pertama sudah penuh. Di shaf kedua sudah penuh, tapi ada shaf ketiga, masuk di shaf yang ketiga. Insya Allah, kalau kita punya niat untuk mendapati shaf yang pertama, insya Allah mendapatkan doa, salawat dari Allah dan salawat dari malaikat Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan, kalau ada jamaah duduk di masjid di shaf yang pertama, bahkan duduk usai sholat bersama imam berada di tempat duduknya, malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, ampuni dia. Itu yang pertama. Ya, orang yang akan mendapatkan sholawat adalah orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat adalah
orang yang berada di saf yang paling depan, lalu dia juga berada di samping kanan imam. Nah, di samping kanan, itu akan mendapatkan salawat dari Allah dan malaikatnya. Sudah di saf yang pertama dapat salawat dari Allah, dari malaikat. Ternyata di saf yang pertama ngambil sayap yang kanan, dia akan mendapatkan salawat lagi dari Allah dan malaikatnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadis sahih. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk orang-orang atau kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Itu kesukaannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau menempati saf yang terdepan, dia ngambil yang kanan. Ditanya, kenapa wahai Umar, engkau mengambil saf yang paling kanan? Kata Umar, Nabi usai salat, biasanya Nabi kemudian berputar ke kanan, sehingga ketika berputar ke kanan agak nyerong ada ke utara itu, maka aku melihat wajah Nabi yang indah. Itu yang kedua, saf yang paling kanan. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan saf itu adalah orang yang mau menempelkan, mau merapatkan saf. Baik di saf yang pertama, kedua dan seterusnya. Kalau ada jarak yang terlalu renggang, dia berusaha bagaimana untuk mengajak temannya itu agak merapat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf. Riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi fi Sunanil Kubra. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambungkan shaf. Jadi kalau kita berada sholat berjamaah itu jangan terlalu jauh jaraknya, agak merapat. Walaupun ada yang menempelkan, karena hadis Nabi, rusu sufufakum, rapatkan shafnya, tempelkan shafnya. Yalziku mankibahu bimankibi sahibihi, menempelkan bahu kanannya dengan bahu di sebelah kanannya, menempelkan bahu kirinya yang berada dengan bahu di sebelah kirinya.